Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman semua yang luar biasa? Ketemu lagi dengan saya Royan Jasuprayogi di channel Cinta, Ikhlas, dan Syukur. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua. Siapa di antara teman-teman yang suka kopi? Coba tulis di kolom komentar siapa yang suka kopi dan jenis kopi apa yang teman-teman suka. Tentunya teman-teman menyukai beberapa jenis kopi yang ada di pasaran. Dan paling tidak kalau Anda tidak suka dengan kopi karena mungkin alasan kesehatan, asam lambung dan lain sebagainya, itu ternyata kopi yang murni itu justru menyehatkan ya dengan kadar tertentu. Atau bahkan beberapa dokter, beberapa praktisi di dunia pengobatan justru memanfaatkan kopi itu untuk proses penyembuhan. Dan secangkir kopi di siang hari itu sangat membantu untuk membuat kita lebih fresh lagi. Atau mungkin Anda terbiasa minum kopi di pagi hari. Nah, bicara tentang kopi, apakah teman-teman tahu bahwa kopi yang ada di hadapan kita, mungkin di tengah-tengah kita, itu prosesnya begitu panjang ya. Mulai dari pohon kopinya itu ditanam ya, tumbuh buah kopinya, dan ketika buah kopi itu sudah matang dengan kematangan tertentu, akhirnya buah kopi itu dipetik, dan memetiknya pun tidak sembarangan, perlu dipilih mana yang terbaik. Nah, setelah dipetik, kemudian buah kopi itu biasanya dikeringkan ya untuk menghilangkan kadar air yang ada di buah tersebut. Akhirnya setelah itu dipisahkan antara buahnya ya dengan bijinya, ya biji kopi. Jadi, by the way, yang kita minum itu adalah olahan dari biji kopinya, bukan buahnya, ya bukan buahnya. Nah, dari proses itu kemudian kita tahu bahwa biji kopi terbaik itu bisa kita dapatkan ya dengan dipisahkan, dan proses-proses yang lainnya itu luar biasa. Setelah itu proses berikutnya adalah kopi itu di roasting, disangrai ya, dipanaskan dengan suhu tertentu ya, dan akhirnya mendapatkan aroma kopi terbaik. Biasanya biji kopi yang sudah di roasting itu sudah bisa mengeluarkan aroma kopi yang luar biasa. Makanya ada sebagian orang yang memanfaatkan biji kopi yang sudah disangrai itu untuk pengharum ruangan, mobil, dan lain sebagainya. Karena di beberapa tempat ya, aroma kopi itu dipercaya untuk bisa menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Coba aja kalau teman-teman mungkin ada yang pernah mencium bau tertentu di ruangan, taruh aja bubuk kopi ya di situ atau biji kopi di situ, itu bisa mengurangi atau menghilangkan bau tersebut. Kalau di hotel biasanya itu ada ya, di dekat lift itu kan ada tempat sampah. Di situ biasanya di atasnya ada biji-biji kopi di situ. Nah, itu banyak sekali manfaat dari biji kopi tersebut. Nah, balik lagi ke proses yang tadi. Setelah biji kopi itu ada, maka yang perlu dilakukan adalah untuk mendapatkan kopi terbaik itu harus dihaluskan, digiling ya, sampai menjadi serbuk kopi dengan hasil sampai tertentu, kehalusannya bisa kita atur. Ada yang mau halus sekali, ada yang kasar dan lain sebagainya, itu tergantung selera masing-masing. Nah, apakah kopi itu sudah siap untuk disajikan? Ternyata belum. Untuk bisa mendapatkan kopi terbaik, kemudian aromanya yang pas, yang sama, itu kopi perlu masukkan air yang mendidih ya. Semakin mendidih airnya gitu, itu semakin keluar aroma tertentu gitu ya. Kalau teman-teman pernah ngopi di Aceh dan lain sebagainya gitu, itu kan cara penyajiannya itu macam-macam. Kalau di Jogja ada kopi dengan arang gitu ya, kopi jos dan lain sebagainya. Nah, itu semua cara mengolah, cara menyajikan kopi. Nah, belajar dari kopi, sebenarnya kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih powerful lagi, lebih berkualitas lagi. Tentunya teman-teman
selama ini pernah ditempa dalam siklus kehidupan yang kita lalui bersama. Kita mungkin pernah dipilih, dipetik gitu ya, menjadi pilihan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin pasangan hidup kita, mungkin kita masuk ke dalam sebuah bisnis atau apapun itu, ya itu kita dipetik, kita dipilih untuk masuk ke dalam bagian dari tim, bagian dari keluarga. Kemudian untuk mendapatkan aroma yang begitu luar biasa, hasil kopi yang begitu bagus sekali, maka yang perlu dilakukan adalah menjemurnya di bawah terik sinar matahari. Mungkin dengan proses modern sekarang bisa dikeringkan dengan alat tertentu gitu ya, itu bisa dilakukan. Tetapi butuh proses di situ, butuh dipanaskan di situ, sampai kemudian dipisahkan antara buah kopi dengan biji kopinya. Nah, dalam proses kehidupan kita juga sama. Kita ditempa dengan berbagai macam ujian, cobaan, tantangan, dan rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan kualitas terbaik dalam kehidupan kita. Allah, Tuhan, memberikan ujian buat kita, pembelajaran buat kita untuk meningkatkan kadar kualitas kita. Nggak mungkin Allah memberikan cobaan, ujian buat kita kalau kita nggak mampu melewatinya. Dan itu perlu kita fahami sama-sama. Nah, bicara balik lagi ke proses tadi. Kita ditempa, kita dipanaskan, bahkan kita disangrai, di roasting. Kalau bahasa stand up comedy itu di roasting, ya, dicari celahnya gitu, dicari sesuatu yang mungkin bisa kritik, dikritisi, diberikan masukan dan lain sebagainya. Itu kayak di roasting ya, disangrai terus gitu ya. Kalau bahasa politiknya digoreng gitu ya, isunya digoreng, tetapi ini disangrai ya, tanpa minyak ya, terus gitu sampai tingkat kekeringan tertentu. Nah, di situ kualitas seseorang itu bisa dicium dari aroma yang keluar dari dia. Semakin disangrai, semakin mengeluarkan kata-kata positif, semakin memberikan inspirasi buat orang-orang di sekeliling kita. Wah, itu luar biasa. Kita bisa belajar dari proses penyajian kopi, ya, menghasilkan kopi terbaik. Nah, setelah itu apakah cukup? Ternyata tidak. Setelah disangrai, dihaluskan lagi, ditumbuk, ya. Kalau dengan cara tradisional kita tumbuk terus, akhirnya kita halus. Ya, kopi itu menjadi kopi yang sangat halus dan akhirnya butuh disiram dengan air yang panas sehingga tersajilah sebuah kopi yang begitu luar biasa. Teman-teman semua, kita bisa belajar dari itu. Cobaan, tantangan, rintangan yang ada di sekeliling kita itu adalah proses menjadikan diri kita berkualitas, menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Tak perlu khawatir, karena di balik itu semua ada hikmah besar yang membuat kita jauh lebih berkualitas lagi.